Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yakni teks deskripsi untuk kelas 7 atau kelas 1. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Selanjutnya kita perhatikan. Jadi deskripsi sendiri itu artinya adalah menggambarkan. Maka yang dimaksud dengan teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek, bisa berupa tokoh, peristiwa, benda, atau yang lainnya. Jadi misalnya tokoh yang inspiratif bisa kita gambarkan sosoknya, atau peristiwa sebuah kejadian kecelakaan atau peristiwa yang menyenangkan bisa kita gambarkan, atau benda-benda tertentu baik itu sekolah, rumah bisa kita gambarkan melalui teks deskripsi. Jadi sebuah kata-kata yang bisa menggambarkan suasana atau kejadian tertentu, bisa menggambarkan objek tertentu. Nah, itulah yang dimaksud dengan teks deskripsi. Kemudian, apa tujuan dari teks deskripsi itu? Tujuannya adalah menggambarkan objek secara rinci, seakan-akan pembaca itu bisa melihat, bisa mendengar, atau merasakan secara langsung objek yang digambarkan dalam teks tersebut, atau peristiwa yang digambarkan dalam teks tersebut. Misalnya, dalam teks tersebut menggambarkan sebuah kejadian yang mengagumkan, maka si pembaca bisa merasakan peristiwa tersebut atau kejadian tersebut. Atau dalam teks tersebut menggambarkan sebuah objek berupa bentuk bola, rumah, maka pembaca seakan-akan bisa melihat bentuk rumah atau bola itu. Nah, itulah teks deskripsi, fungsinya atau tujuannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan objek bersifat khusus. Jadi teks tersebut menggambarkan objek bersifat khusus. Jika objek itu adalah ibu, maka jelas itu ibu siapa atau ibu yang mana. Sebagai contoh, ketika saya menjelaskan tentang sebuah teks yang judulnya adalah Ibuku, maka di situ dijelaskan, ibuku adalah seorang yang sangat penyabar. Meski aku sangat susah untuk dibangunkan, tapi beliau tiap hari membangunkanku tanpa henti. Di situ kita mendapatkan gambaran sosok ibu yang sangat telaten atau penyabar membangunkan anaknya walaupun susah untuk dibangunkan. Jadi ketika disebutkan ibu, tahu di situ, oh ternyata ibunya si ini, bukan ibu secara umum. Yang kedua, isi teks berisi rincian bagian-bagian objek. Jadi teks tersebut menjelaskan bagian-bagian objek tersebut. Bisa berupa bentuknya. Misal seorang ibu, maka dijelaskan juga bentuk ibunya gimana, rambutnya, ukuran badannya, atau warna kulitnya, bisa juga warna bajunya, di situ dijelaskan. Yang ketiga adalah melibatkan kesan indera. Seperti yang saya kasih contohkan tadi, indera kita terpancing, indera kita terangsang. Jadi dengan mendengar atau membaca teks tersebut, indera kita bisa menangkap sosok ibu yang sangat sabar menghadapi anaknya atau membangunkan anaknya yang susah untuk dibangunkan. Di situ bisa kita rasakan secara langsung. Hanya dengan membaca kita mendapatkan gambaran, kita juga bisa merasakan sosok ibu yang sangat sabar. Itu dari ciri-ciri teks deskripsi. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah judul. Judul ini menjelaskan keseluruhan daripada isi paragraf yang akan dibahasnya. Jadi judul ini mewakili gambaran secara umum paragraf yang akan kita baca selanjutnya. Yang kedua adalah deskripsi umum atau biasa disebut dengan identifikasi. Deskripsi umum ini jadi penjelasan secara umum. Jika disebutkan sekolahku, maka akan digambarkan secara umum bagian-bagian yang tampak oleh mata. Misalnya sekolahku bangunannya tinggi, di depannya ada halaman yang sangat luas, ditumbuhi dengan pepohonan. Ini secara umum. Ya, dan yang ketiga ini deskripsi bagian. Ini secara khusus. Jadi disebutkan bagian-bagian secara khususnya. Misalnya warnanya, bentuknya seperti apa, terus apa aja yang ada di dalamnya, itu secara khusus namanya atau disebut dengan deskripsi bagian. Berikut ini akan saya kasih contoh tentang apa itu teks deskripsi. Di situ nanti kita bisa melihat. Silakan perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Judulnya Sekolahku. Bagian pertama adalah identifikasi atau deskripsi secara umum. Aku bersekolah di SMP IT Insan Mandiri Putu Cibo yang berada di Kampung Teluk Barat. Suasana di sekitar sekolahku sangat asri karena dikelilingi dengan beragam pepohonan yang rindang dan kebun karet. Jadi ini deskripsi yang masih sangat umum, yang hanya terlihat oleh tampak mata. Berikutnya di paragraf berikutnya diperinci, lebih jelaskan. Di samping sekolahku terdapat lapangan yang luas ditumbuhi rumput hijau. Dengan di sini kita bisa melihat
Di situ ada rumput yang hijau. Tak jauh dari sekolah berdiri bangunan asrama, tempat aku dan teman-teman tinggal. Ya, benar, sekolahku boarding school. Nah, itulah contoh teks deskripsi. Jadi teman-teman sekalian, itulah teks deskripsi. Hanya dengan membaca atau dengan tulisan, kita bisa merasakan, melihat, atau bahkan mendengar secara langsung objek yang digambarkan dalam teks tersebut. Nah, silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan melalui WhatsApp.